Halo, perkenalkan nama saya Anton. Saya mengajar di kampus Universitas Kristen Immanuel, Fakultas Agama Kristen, Prodi Musik Gereja. Dalam video ini saya akan menunjukkan proses pembelajaran drum minor yang biasa saya lakukan. Jadi mahasiswa tingkat 1 musik pada dasarnya sudah memahami teori musik yang berkaitan dengan pola-pola ritme, sehingga mahasiswa pada waktu belajar instrumen mayor atau minor, mereka bisa tinggal praktek atau mempraktekkan pada alat musik yang dipilih. Oke, Jonathan, ini karena kalau drum itu harus posisi basic dulu, jadi ketukan-ketukan yang dasar kamu harus pegang dulu. Kita akan mainkan pattern yang basic. Nggak apa-apa. Ini pattern yang basic itu harus dalam satu birama 4/4. Kamu ketukannya harus semuanya di 1/1, 1-3, kemudian senarnya di 2 dan 4. Ini kan harus tua gapat gitu ya. Seperti ini. Jadi 1 itu harus kick, 1 dan 3 harus kick, 2 dan 4 itu harus senar. Itu paling dasar. Kamu bisa coba. Mainkan pattern yang satu birama ini diulang-ulang. Saya mau menunjukkan contoh pola-pola ritme yang saya maksud tadi adalah, jadi di dalam sebuah lagu atau musik itu pasti ditandai dengan sukat. Istilah sukat itu adalah istilah musik, yaitu digambarkan seperti contoh 4/4, 2/4, atau 3/4. Nah, pada waktu diaplikasikan pada ritme, setiap sukat ini dia mempunyai hitungan yang genap. Jadi pada waktu kita membaca partitur 4/4, dalam satu birama, jadi ini adalah tanda birama, itu pasti ada 4 ketuk, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau 2/4, berarti dalam satu birama itu ada 2 ketukan, 2/4. Begitu juga kalau 3/4, itu ada 3 ketukan. Nah, ini adalah dasar atau bekal untuk membaca sebuah partitur di dalam musik. Karena kalau mahasiswa sudah memahami hitung-hitungan, mereka membaca pola-pola yang bermacam-macam itu, mereka tidak akan kesusahan. Sekarang kamu main pattern yang dasar tapi dengan fill-in. Nanti kamu bisa ambil di 2 atau di 4 birama baru fill-in. Ya. Cobain pendek dan panjang. Sekarang kita ke variasi kick supaya kakimu bisa leluasa. Jadi kamu tidak hanya hitungan satu saja, tapi kamu juga bisa menghitung dengan variasi yang lain. Contohnya seperti ini. Kalau kick tadi kan ada di 1 ya. Nah, sekarang kicknya kita mundurin sedikit. Jadi di situ nanti hitungan 1/16an. Jadi kicknya agak mundur 1/16an. Ini 1, ya kan? Sekarang kalau mundur 1/16an, itu kicknya akan berubah menjadi 1, 1. Paham? Jadi kalau kita mainkan patternnya jadi ini yang dasar terus berubah 1, 1, ya. 2, 4. Ya. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Strategi latihan untuk drum yang bagus dan yang baik itu bagaimana ya, Pak? Tadi kita sudah coba 3 pattern ya. Ya, Pak. Sebenarnya masih banyak yang harus kamu pelajari. Tapi itu tidak bisa dicapai selain kamu setiap hari itu mengulang. Jadi pada waktu sekarang kamu sudah bisa,
itu setiap hari harus diulang. Nah, strateginya pada waktu besok latihan yang baru, yang sudah dilatih itu harus diulang dulu. Jangan ditinggalkan. Jadi semuanya harus dicoba, baru ambil yang baru. Semuanya harus dicoba, baru ambil yang baru. Karena musik pada dasarnya itu kebiasaan. Ya. Setiap hari kamu coba, kamu mainkan, jadi terbiasa. Sampai akhirnya antara tangan dan kaki itu bisa sinkron. Ya. Kamu bisa memisahkan mereka pada waktu harus bareng atau kepisah gitu. Karena kita kalau perkusi, drum itu kita mainnya menggunakan kaki dan tangan. Oke Yonatan, cukup hari ini ya. Gitu. Yang penting pokoknya saya harap kamu latihan terus, jangan pernah dalam satu hari tidak latihan. Siap, Pak. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Siap, Pak. Sekian video pembelajaran minor drum. Terima kasih.